Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ingin menyapa saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kembali saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa, seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita hari ini, adalah seorang yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya pun hanya mengembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Saudara, kalau kita lihat ayatnya yang pertama, melihat penjelasan di awal bacaan kita saat ini, kita maka bisa melihat bahwa tidak ada yang luar biasa dari diri Musa. Mengembalakan kambing domba bagi Musa adalah kegiatan rutin sehari-hari yang memang dia lakukan. Tetapi saudara, apa yang menarik yang dapat kita lihat melalui bacaan kita saat ini? Menarik bahwa di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah rutinitas yang dijalani oleh Musa setiap hari, ada sebuah panggilan Allah yang muncul di sana. Musa merespon kehadiran Allah melalui nyala api yang keluar dari semak duri itu dengan mendengarkan Allah yang menyapa dirinya. Musa mau memberikan waktu untuk mengalami sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang hadir dan menampakkan diri kepada Musa. Sehingga Musa bersedia untuk menjadi alat
di tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan saudara dan juga saya? Apakah kita pun menyadari kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita? Dimanapun kita berada. Di rumah kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, atau bahkan di tempat manapun ketika Tuhan mempercayakan diri kita. Menjadi sebuah persoalan yang terjadi pada saat ini. Ketika situasi, kondisi yang terjadi sekarang ini seringkali membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Saudara, kalau kita lihat berita-berita ataupun mendengar berita-berita di seputaran diri kita, khususnya ketika kita membaca, kita mendengar berita tentang pandemi COVID, di mana jumlah yang positif semakin naik, itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi gelisah. Saudara, di sini saya mau mengingatkan, seringkali kita hanya fokus kepada persoalan-persoalan yang kecil. Bukankah virus COVID-19 ini sangat mikro? Tetapi sadarilah saudara, kita punya Tuhan yang sangat besar. Kita punya Tuhan yang begitu makro di dalam kehidupan kita. Dan seringkali berbagai kesibukan akhirnya kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu menunjukkan sejauh mana relasi dan pengenalan kita akan Tuhan yang begitu mencintai saudara-saudara dan saya sampai detik ini. Seringkali saudara-saudara kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita sibuk dengan ketakutan, persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Saudara-saudara, manusia tidak memiliki relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Padahal untuk menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, itu hanya dapat terjadi ketika kita memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan inilah pergumulan dan juga perenungan kita bersama-sama pada saat ini, khususnya ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Tuhan menolong kita semua. Amin.